kita mau kembali bersama-sama beribadah secara online. Saya percaya hal ini tidak akan mengurangi kekusukan kita, tidak akan mengurangi rasa syukur kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, karena hanya Dia Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita sembah. Saya percaya
setiap hari, setiap saat. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau akan selalu ada. Engkau Allah bekerja dengan caramu yang ajaib. Engkau berbicara kepada kami, Engkau berfirman kepada kami. Engkau mengatakan, aku menyertai-Mu anakku, tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya besar kasih setia-Mu, rancangan-Mu selalu indah buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali datang menghampiri-Mu Tuhan, menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di tempat kami masing-masing. Ketika kami menyembah, ketika kami mengagungkan Engkau, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau lewat pujian pengagungan kami, lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kembali firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu memerdekakan kami, kebenaran-Mu itu memulihkan kami, kebenaran-Mu itu mengubah hidup kami. Mari Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, mari nyatakan isi hati Tuhan buat kami pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, ya benar-benar pagi hari ini kami diberkati lewat firman-Mu, kami diteguhkan lewat firman-Mu, kami dikuatkan lewat firman-Mu, kami dipulihkan, dan bahkan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih. Kami percaya semua kami yang melayani pun diberkati oleh Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita masuk di minggu kedua di bulan Mei ini. Kita masih tetap ibadah secara live streaming. Kita tetap percaya bahwa apapun yang kita lakukan tidak membuat kita merasa bahwa ibadah kita sia-sia. Karena dimanapun kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, kita percaya Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kita, dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya ingin memberi tema firman Tuhan adalah Allah berbicara melalui situasi. Allah berbicara melalui situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Ibrani. Kita akan coba membaca Ibrani pasal yang ke-1 atau Ibrani pasal yang pertama. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu mau berbicara kepada manusia ciptaannya, atau menyatakan diri dan rencananya bagi manusia ciptaannya. Allah kita adalah Allah yang senantiasa rindu untuk membangun hubungan atau relationship dengan kita, dengan manusia ciptaannya. Itu artinya Allah adalah Allah yang suka berkomunikasi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah punya inisiatif untuk mencari Adam dan berkata, Adam, di manakah engkau? Artinya Allah kita adalah Allah yang selalu berinisiatif
dan selalu punya kreasi untuk apa? Untuk selalu berbicara, menyatakan kerinduan dan kehendaknya bagi kita. Saudara, lewat Ibrani pasal yang pertama di sini, firman Tuhan berkata bahwa Allah sejak zaman dahulu dikatakan berulang kali dalam berbagai cara berbicara. Alkitab tegas berkata bahwa Allah berulang kali dengan berbagai cara. Artinya Allah tidak pernah diam. Allah selalu menyatakan rencananya, kehendaknya. Allah selalu punya inisiatif dan Allah punya kreativitas untuk berbicara dengan berbagai cara. Dan itulah Allah kita. Dia selalu menyatakan dirinya kepada kita manusia. Dalam Ayub pasal 33 ayat 14 mengatakan begini. Ayub pasal 33 ayat 14. Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Kitab Ayub menulis bahwa Allah berfirman dengan 1-2 cara. Artinya Allah kita itu Allah yang selalu berbicara dengan berbagai cara. Masalahnya bukan kepada Allahnya, tetapi kadang kita yang diajak berbicara. Dikatakan tetapi orang tidak memperhatikannya. Saudara, paling tidak saudara saya mencatat ada beberapa hal yang Allah pakai untuk berbicara kepada kita manusia. Yang pertama, saudaraku, Allah berbicara melalui firman-Nya secara umum lewat Alkitab yang kita miliki. Dan kita bersyukur kita punya Alkitab yang sudah diterjemahkan dengan bahasa kita. Dan Allah berbicara lewat firman, lewat Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, di sanalah sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita. 2 Timotius 3:16 mengatakan apa? Segala firman, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Artinya Alkitab kita ini adalah Alkitab atau firman Allah, suara Allah, kerinduan Allah buat kita, yang berbicara kepada kita untuk mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kesalahan kita. Bukan hanya itu, Allah berbicara juga melalui alam semesta. Saya percaya ketika kita bisa pergi, kita mungkin refreshing ke tempat-tempat yang indah, saya percaya di situ juga kita bisa melihat bahwa Allah berbicara kepada kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Ketika kita melihat keindahan ciptaannya, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ketika kita melihat matahari di pagi hari, sebenarnya Allah berbicara bahwa janji Tuhan itu selalu nyata buat kita. Setiap hari Dia tidak pernah berhenti untuk menyinari kita, untuk menyatakan janjinya kepada kita. Tetapi juga dikatakan Allah berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Seperti yang firman Tuhan kita baca pagi hari ini, dikatakan lewat perantaraan anaknya yaitu Yesus, Dia bisa berbicara kepada kita, kepada manusia. Dia juga bisa bicara lewat Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus Allah sendiri yang tinggal dan hidup dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus kadang-kadang mengingatkan kita, menegur kita. Dia berbicara kepada kita saat kita mungkin tidak berkenan. Saya percaya Roh Kudus selalu membantu kita, menegur kita. Kenapa? Roh Kudus Allah sendiri, Dia tidak pernah tinggal diam. Saya percaya juga Allah berbicara dengan cara apa? Lewat orang percaya yang lainnya, atau lewat hamba Tuhan. Setiap kita beribadah, setiap kita mendengarkan khotbah, ketika kita membuka hati kita, saya percaya di situ sebenarnya Allah sedang berbicara lewat hamba-hambanya, lewat orang-orang di sekitar kita. Saya percaya ketika ada orang menegur kita, ketika kita berbuat salah, sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita. Tetapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Allah juga berbicara bukan hanya lewat hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, tapi Allah juga berbicara lewat situasi dan kondisi yang diizinkan terjadi. Jadi hari ini kita akan fokus melihat, merenungkan bagaimana Allah berbicara melalui situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Apa yang terjadi di sekitar hidup kita tidak pernah ada yang kebetulan atau tanpa pengetahuan dan pemantauan Tuhan. Tanpa
seizin Tuhan, tidak mungkin situasi dan kondisi itu terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang hari-hari ini kita sedang hadapi, yaitu situasi virus yang sedang melanda seluruh dunia ini, dan secara khusus melanda Indonesia, yaitu COVID-19. Saya yakin tidak pernah sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada kalanya Allah mengizinkan kita mengalami situasi yang sangat menyulitkan, karena Allah ingin berbicara tentang sesuatu kepada kita. Ada kalanya Allah memakai situasi dan kondisi yang terjadi untuk berbicara kepada kita. Allah adalah Allah yang kudus, dan seringkali Ia menggunakan keadaan, situasi untuk memperoleh perhatian dari hidup kita. Sebenarnya Tuhan sering dan terus berbicara, berulang kali menegur kita lewat firman, lewat hamba-hambanya, lewat Roh Kudusnya, lewat Yesus Kristus. Tetapi ada kalanya tadi seperti yang Ayub katakan, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ada kalanya Tuhan bisa memakai cara yang lain, yaitu Allah memakai situasi dan kondisi untuk berbicara kepada kita. Alasannya karena ada sesuatu yang Allah mau sampaikan kepada kita. Saya percaya lewat situasi kondisi yang hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi, kita berada di situasi yang sepertinya tidak menentu. Orang memprediksi bahwa COVID-19 akan berakhir di bulan Juni, di bulan Juli. Ada juga yang mengatakan bulan Desember. Tapi sekali lagi, semua prediksi itu tidak tentu. Tidak ada yang bisa menentukan bahwa situasi kondisi yang sedang dihadapi ini akan berakhir kapan. Tapi percayalah, situasi dan kondisi yang sepertinya sungguh di luar pemikiran kita. Mungkin di tahun 2019 kita gak pernah terpikirkan bahwa di tahun 2020 akan terjadi situasi yang sulit, sehingga itu membatasi kita untuk kita bergerak, untuk kita beraktivitas, untuk kita beribadah. Tapi percayalah, dalam segala hal Allah turut bekerja. Allah punya cara, apapun mungkin dunia atau iblis mereka-rekakan yang tidak baik bagi dunia ini, secara khusus bagi kita orang percaya. Tapi percayalah, Allah bisa pakai itu untuk menyatakan rencana dan kehendaknya buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya mengatakan begini, ketika situasi dan kondisi diizinkan Tuhan, mungkin dalangnya adalah iblis. Saya yakin yang pertama diserang terhadap orang percaya adalah ibadah kita. Saudara, baik ibadah kita secara pribadi maupun ibadah kita secara bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Hari-hari ini saudara, kita enggak bisa seperti biasa beribadah, berkumpul secara korporat, secara bersama-sama. Sehingga kita harus worship from home, menyembah di rumah, dari rumah. Kita beribadah dari rumah, kita memuji Tuhan dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beraktivitas semua dari rumah, bahkan sekolah dari rumah. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang mau menyatakan satu rencananya, maksudnya buat kita. Allah sudah menyatakan rencananya dan kehendaknya, suaranya sebenarnya melalui Alkitab yang tertulis, yang sudah kita baca. Allah juga sering berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya melalui setiap rema yang kita terima, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang kita manusia lupa, bahkan mengeraskan hati terhadap kehendak dan firman-Nya. Padahal firman-Nya disampaikan selalu untuk kebaikan kita semua. Tapi kenyataan biasanya Allah melihat bahwa ada banyak orang selama ini mungkin tidak peduli dengan apa yang Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Dan biasanya Allah memakai situasi dan kondisi diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Katakan, Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita kenapa? Karena Dia tidak mau kita hancur, kita binasa. Kita gak mau, Tuhan gak mau kita jauh dari Tuhan. Tuhan gak mau kita hidup
bukan dalam rancangan Tuhan. Saya percaya Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat kita. Situasi kondisi yang tidak baik itu bukan rancangan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk berbicara kepada kita. Saudara, mari kita akan coba lihat firman Tuhan. Satu kisah yang bisa kita ambil betapa Allah sebenarnya selalu mau berbicara kepada kita lewat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mari kita akan membuka Yohanes pasal 21. Bagian ini adalah bagian kita masih juga melihat kisah seputar ketika Yesus bangkit. Sesudah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 21. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita melihat latar belakang dari nats ini. Petrus dan murid-muridnya yang lain kembali kepada kehidupan atau pekerjaan yang lama, yaitu menjadi penangkap ikan atau nelayan. Padahal Tuhan sudah memilih dan menetapkan mereka untuk menjadi penjala-penjala manusia. Pengalaman ini pernah dialami oleh Petrus ketika Tuhan memilih Petrus ketika mereka sedang menangkap ikan. Tetapi setelah Yesus menderita dan harus mengalami kematian karena salib, murid-muridnya kecewa, ragu dan kurang yakin akan semua yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka tentang penderitaan yang Yesus harus alami. Saudara, peristiwa ini terjadi di pantai Danau Tiberias, yaitu Danau Galilea. Ketika itu murid-murid sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman karena berbagai peristiwa yang menegangkan yang terjadi. Dari saat menjelang penangkapan Yesus hingga akhirnya puncaknya Yesus mati di atas kayu salib. Dan dalam keadaan yang bingung dan belum sepenuhnya menyadari segala yang telah terjadi, murid-muridnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Galilea. Dengan hati yang kecewa, bingung, kurang yakin, mereka melakukan lagi apa yang mereka kerjakan sebelum mereka menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, yaitu menangkap ikan. Namun kenyataan
Ketika mereka mulai mengerjakan kehidupan mereka, menangkap ikan, semalam-malam mereka pergi menangkap ikan, ternyata mereka harus pulang dengan tangan kosong. Tidak ada seekor pun yang berhasil mereka tangkap. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang, situasi dan kondisinya pada waktu itu adalah mereka mengalami kegagalan. Saya yakin mereka adalah nelayan yang hebat. Saya yakin mereka bukan seorang nelayan yang asal-asalan. Mereka tahu persis, dia mengerti bagaimana menangkap ikan, bagaimana menjadi nelayan, mana tempat yang banyak ikan, mana tempat yang tidak ada ikan. Tapi Tuhan izinkan pada waktu itu semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan izinkan mereka harus mengalami situasi, kondisi kegagalan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui cerita dan kisah ini kita akan belajar tentang pribadi Yesus dan cara Yesus kembali menyatakan rencananya dan kehendaknya kepada murid-muridnya. Saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Kebetulan sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi yang tidak kita bisa pahami, tapi sebenarnya itu dalam kendali Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Saya yakin situasi yang terjadi di dunia ini lewat virus itu tidak ada yang kebetulan. Saya yakin Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Dan mari kita imani bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita gereja Tuhan, buat umat Tuhan di seluruh dunia, khususnya buat kita gereja Tuhan di Indonesia. Saudara, kalau kita lihat di sini, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ayat yang ketiga, Yohanes 21 ayat 3 mengatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, ini kepada murid-muridnya yang lain, kami pergi juga dengan engkau. Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah apa? Yesus itu memberikan kebebasan kepada kita umatnya. Menjadi Kristen itu bukan paksaan. Mengikut Tuhan itu tidak paksaan. Melayani Tuhan, menjadi murid Kristus itu tidak paksaan. Tuhan tidak pegang remote. Kita ini bukan robot. Tuhan pegang remote untuk supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Ada free will, kehendak bebas. Tuhan ciptakan manusia luar biasa. Kita adalah ciptaan yang segambar dengan rupa Allah, dan setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tetapi bukan dengan kebebasan itu kita mungkin dengan kehendak kita lakukan apapun juga. Bagi Petrus dan murid-muridnya pada waktu itu, peristiwa kematian Yesus merupakan akhir dari segala-galanya. Akhir dari pengiringan mereka kepada Yesus, sekaligus akhir dari kisah keberadaan pribadi Yesus di dunia. Itu menurut mereka. Inilah yang membuat mereka memutuskan untuk kembali dalam pekerjaan lama mereka, yaitu menangkap ikan. Petrus mencoba menjalani kembali pekerjaan lamanya dengan kekuatannya sendiri. Ia lupa bahwa dulu di awal perkenalannya dengan Yesus, ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu gagal menangkap ikan. Dan pada waktu itu pulang tanpa mendapatkan hasil seekor ikan pun setelah berjuang semalam-malaman. Dan ternyata Yesus izinkan sekali lagi Petrus dan murid-muridnya yang lain mengalami situasi yang sulit, yaitu apa? Semalam-malaman mereka menangkap ikan dan mereka menerima kegagalan. Mereka harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yaitu mereka gagal untuk menangkap ikan. Saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan saya yakin Tuhan selalu memantau kita karena kasih-Nya kepada kita. Kalau hari-hari ini ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, dan semua orang yang dikasih ODP takut, kita nggak perlu takut.
Karena kita sebagai orang percaya, kita juga ODP. Kenapa? Karena Tuhan selalu memantau kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini, percayalah, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Dia sebenarnya punya maksud, rencana yang indah buat kita. Saudara dikasih Tuhan, walaupun kita tahu yang pertama memang Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan kebebasan kepada kita. Di sini dikatakan apa? Petrus menjadi provokator yang saya istilahkan, karena dia yang punya ide. Aku pergi menangkap ikan. Kita tahu Petrus yang pernah gagal, dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan akhirnya dia berkata, udahlah, akhir hidupku, aku sudah menyangkal Tuhan Yesus yang disalib. Selesai ceritanya, aku kembali kepada masa laluku, menangkap ikan. Ternyata dia nggak sendiri, dia ajak teman-temannya, dia ajak murid-murid yang lain. Kami pergi juga dengan kamu untuk menangkap ikan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur Allah kasih kita kebebasan. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan kasih kebebasan buat kita. Masalahnya dalam hidup kita, bagaimana kita mau memilih untuk kita tetap bersama dengan Tuhan atau tidak. Saya yakin Tuhan selalu mengasihi kita. Dalam firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas. Tapi ternyata Tuhan mau, hari-hari ini dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dalam Wahyu 32 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Hari-hari ini lewat situasi kondisi yang ada, Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita. Mau gak kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh kasih Tuhan, saya orang berdosa, saya harus binasa. Dan dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ketika Tuhan berbicara secara pribadi lewat situasi apapun dan membuka hati kita, saya percaya Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Tuhan akan masuk dan tinggal dalam hidup kita, dan dikatakan Tuhan akan memberikan anugerah buat kita. Jemaat Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang memberikan kebebasan penuh kepada kita. Ia membiarkan kita untuk memutuskan apakah kita mau melibatkan Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah memaksa kehendaknya kepada kita. Namun demikian, Ia selalu ada untuk memperhatikan kita. Apabila kita membuka hati dan mau dipimpin olehnya, saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Dalam situasi apapun, tangan Tuhan tetap menuntun kita. Penyertaannya selalu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, mari kita buka ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang kelima dan 12. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan kita. Kita tahu situasinya. Mereka bersama murid-muridnya kebingungan, sedang patah semangat, bingung, ragu-ragu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menangkap ikan. Dan dikatakan semalam-malam mereka menangkap ikan. Mungkin dengan apapun caranya, berulang kali mereka gagal. Tapi bersyukur, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau memperhatikan kita. Sudah lihat ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ketika Yesus datang, pertama kali Yesus datang, Yesus bertanya kepada mereka, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saya yakin Tuhan yang disembah oleh murid-muridnya, Tuhan yang disembah kita bukan Tuhan yang tidak tahu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Yesus bertanya karena bukan dia gak tahu, tapi dia mau tanya karena dia memperhatikan bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan lauk pauk. Di tengah-tengah situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupkan kita, percayalah, jemaat Tuhan, jangan pernah takut bahwa Tuhan Allah yang kita sembah
Tadi pujian mengatakan, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam kehidupanku, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku Saudara percayalah, kalau Tuhan izinkan situasi COVID-19 terjadi di tengah-tengah hidup kita, itu bukan berarti Tuhan merancangkan yang tidak baik buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Saya percaya juga Tuhan berjanji untuk memperhatikan kita. Kita ini ODP, saudaraku. Kita ini orang-orang dalam pemantauan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat loh ya, kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Untuk kebutuhan saya percaya Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya yakin Tuhan memperhatikan murid-muridnya, meskipun pada awalnya Yesus tidak diikut sertakan oleh murid-muridnya untuk kembali dalam pekerjaan lama mereka sebagai penjala ikan. Namun sebagai Tuhan yang penuh kasih, Ia terus memperhatikan apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil. Walaupun mereka mungkin hari ini mereka mengalami kegagalan atau putus asa atau kecewa, kebingungan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memulihkan mereka. Yesus memang memberikan kebebasan kepada umatnya, kepada murid-muridnya untuk memilih, untuk membuat keputusan. Namun Ia tidak sekali-kali membiarkan umatnya begitu saja. Ia terus memperhatikan. Dan mereka bertanya, apakah kau sudah memiliki lauk pauk atau belum? Wow, luar biasa. Saya percaya seperti Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Saya percaya dalam situasi sekarang, jangan pernah takut. Mungkin kita berkata, kok ekonomi, usaha saya, pekerjaan saya terdampak COVID. Tapi percayalah, andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Bahkan ayat 12, mari kita baca Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara, Allah berbicara lewat situasi dan kondisi untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang memperhatikan kita. Hanya Dia yang menjadi Allah andalan kita. Apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah takut. Kita lihat ayat 12. Ketika mereka tiba di darat, ternyata kan mereka gak punya apa-apa. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di sana, mereka melihat ada apa? Ada api dan arang. Ada apa? Ada ikan, ada roti, betul? Siapa? Itu Tuhan yang sediakan. Saya percaya itu bukti bahwa apa? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Percayalah, kalau Tuhan izinkan situasi kondisi untuk Tuhan berbicara kepada kita, jangan pernah takut. Mari tetap bertahan dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa memperhatikan kita dengan cara-cara yang dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang lockdown demikian Tuhan kirim
daging buat kami sekeluarga untuk kami makan. Dan itu cara Tuhan. Sama seperti bangsa Israel diberi mana ketika mereka ingin daging, Tuhan kasih burung puyuh. Saya percaya Tuhan juga bisa pakai burung gagak untuk memelihara hambanya Elia. Ada banyak cara Tuhan memelihara kita. Amin. Tuhan punya cara untuk memperhatikan kita, umatnya yang dikasihi. Kepedulian Yesus akan kebutuhan kita umatnya membuat ia tidak hanya sekedar bertanya. Dia gak hanya bertanya, tapi dia bertindak buat kita. Meskipun Tuhan menunjukkan tempat yang baik untuk menjala ikan, namun seringkali kita masih kurang memiliki hikmat untuk mengelolanya. Yesus paham akan semuanya itu. Kadang-kadang saudaraku, sebenarnya Tuhan sudah berkati kita. Kadang-kadang kan kita salah untuk mengelola berkat Tuhan, sehingga dia mengajarkan kepada kita. Bahkan Tuhan langsung masak sendiri buat murid-muridnya. Luar biasa ya. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi yang selanjutnya, saudara, ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Tema kita adalah apa? Tuhan berbicara melalui situasi. Ayat yang ke-7 mengatakan, maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yang ketiga, saudaraku, yang bisa kita lihat dari kisah ini tentang pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang rindu dan mau berbicara kepada umatnya melalui situasi yang terjadi. Dia bukan Allah yang memperhatikan saja. Dia bukan hanya Allah yang memberikan kebebasan saja kepada kita, tapi terlebih yang lebih penting sebenarnya Allah mau berkomunikasi, mau berbicara, mau menyatakan dirinya, mau menyatakan kehendak dan rencana yang terbaik buat kita. Saudara, sebelum Yesus memberitakan murid-muridnya untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, ia sudah berbicara sebelumnya kepada mereka dengan melontarkan pertanyaan, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Dan awalnya tidak seorang pun mengenal Yesus, betul? Karena kekecewaan, karena masalah yang begitu besar yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang datang di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Namun kemudian ada satu murid yang bernama Yohanes, yang akhirnya berkata apa? Wah, itu suara Yesus. Kenapa? Yohanes lebih dulu tahu. Karena Yohanes adalah murid yang paling dikasih. Dia selalu merebahkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Dia sangat dekat. Saya yakin kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal suaranya, betul? Dengan cara apa dia berbicara. Saya mau mengatakan begini, di tengah-tengah kesibukan dan tantangan hidup yang kita hadapi, di tengah COVID-19 yang hari ini kita sedang hadapi, sebenarnya Tuhan rindu untuk berbicara dan menyampaikan rencananya kepada kita. Namun masalahnya kita kadang-kadang berfokus bukan kepada Tuhan, tapi kita lebih fokus kepada masalah. Ada banyak kita awal-awal kita fokus melihat masalah COVID itu begitu besar, sehingga yang kita terima bukan kekuatan imun, tapi ketakutan, kegentaran. Mungkin kita berkata, oh Tuhan begitu besar masalah. Padahal mungkin saja berkali-kali Tuhan berbicara kepada kita di tengah-tengah situasi yang hari ini sedang terjadi. Ketika kita mau duduk diam, meluangkan waktu kita mendengarkan suaranya, saya percaya Tuhan berkata kepada kita, anakku jangan takut. Mungkin hari ini kita sedang diizinkan Tuhan mengalami situasi yang sulit, tapi Tuhan berkata, seperti Tuhan berkata kepada Petrus, murid-muridnya berkata, itu Tuhan. Jangan terbalik ya. Jangan kita menganggap Tuhan itu hantu yang menakutkan, tapi percayalah Tuhan adalah pribadi yang baik dan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak murid-muridnya Yesus, yang pada waktu itu ternyata Yohanes yang mengenali suara Tuhan. Saudara, karena apa? Karena kedekatan, karena keintimannya dengan Yesus, dia selalu mendengar isi hati Yesus. Saudara, saya percaya begini, Tuhan datang kepada murid-muridnya dan Tuhan izinkan mereka mengalami kegagalan. Itu bukan kebetulan, tapi ada hal yang penting. Katakan, ada hal yang penting yang Tuhan
mau sampaikan kepada murid-muridnya yang hari itu mereka kembali menjadi nelayan. Tujuan diizinkannya kegagalan yang dialami oleh murid-muridnya, ingin menyampaikan pesan kepada mereka bahwa di luar Yesus atau kekuatan dan kemampuan kita, kita tidak mampu. Kalau kita meninggalkan Yesus, kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita akan gagal. Di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita lari dari panggilan dan rancangan Tuhan, kita akan gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memulihkan iman dan keyakinan mereka, dan juga memulihkan, memperbarui panggilan mereka atas hidup murid-muridnya. Yesus ingin berkata kepada mereka, engkau adalah pilihanku, engkau adalah murid-muridku, engkau sudah tetapkan menjadi muridku. Jangan mundur, jangan kembali ke belakang, tetap maju, tetap bertahan, bahkan semakin setia, semakin maju, apapun situasi kondisi. Saya mau katakan hari ini, saya percaya lewat COVID ini sedang membawa kita ke gereja Tuhan. Mari, bukan gereja yang takut, gereja yang kalah, tapi kita menjadi gereja yang terus bertahan, semakin maju, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Karena kita tahu di depan sana ada rancangan Tuhan yang lebih dahsyat dan lebih hebat buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama Tuhan ingin berbicara secara khusus kepada Petrus yang mengalami kegagalan sebagai murid Yesus dengan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ayat 7 di sana dikatakan Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus, maka ia mengenakan pakaiannya. Petrus sadar bahwa di depan itu adalah Yesus, dan dia harus datang dengan sikap yang baik. Dia tidak mau datang dengan hanya tidak ada pakaian. Saya mau katakan hari ini, saya percaya situasi dan kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi untuk mengajak kita menyampaikan sesuatu buat kita, bahwa kita harus pakai pakaian kita. Jubah hidup kita harus kita pakai. Pakaian lama kita harus tinggalkan, betul? Pakaian lama kita harus tinggalkan. Ini saatnya buat kita anak-anak Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat situasi dan kondisi, menegur kita. Gereja Tuhan, kau harus tanggalkan manusia lamamu, dan kau harus pakai jubah yang baru di hadapan Tuhan. Jubah iman, jubah kekudusan. Saudara, saya mau katakan begini, orang itu terkenal dengan pakaiannya, betul? Betul? Kalau gembel akan kelihatan dari pakaiannya, betul? Gak ada orang yang gembel itu pakai pakaian yang bagus. Setuju? Orang itu akan tahu dari pakaiannya. Jenderal akan dapat dilihat dari pakaiannya, betul? Kita bisa berkata, mungkin kita gak kenal orang, tapi ketika lihat, pakai pakaian, dan lihat, oh ini jenderal. Orang akan terkenal, orang dapat dilihat dari pakaiannya. Saya percaya juga orang percaya yang sungguh akan terlihat dari pakaiannya. Dan Tuhan lewat situasi dan kondisi ini sedang ingin mengatakan kepada kita, mari kita kembali kepada panggilan kita, gereja Tuhan. Harus menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin menegur kita lewat situasi dan kondisi. Jangan pernah takut. Situasi dan kondisi bukan berarti Allah tidak peduli, tapi Tuhan memperhatikan kita. Tapi ada hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya adalah apa? Mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada panggilan yang sesungguhnya, yaitu menjadi murid Yesus. Mereka tidak boleh kembali kepada pekerjaan lama mereka kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita kembali memakai jubah kekudusan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan. Melalui situasi dan kondisi hari-hari ini, yaitu virus COVID-19, saya percaya Tuhan Yesus sedang rindu untuk berbicara kepada kita. Paling tidak hal yang Tuhan bicarakan kepada kita yang pertama adalah kita ini rapuh dan terbatas. Betul? Betul? Kita ini rapuh dan terbatas. Hanya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita gak mampu. Dan semua orang takut, semua orang mengalami sakit. Hanya sesuatu yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Untuk menyadarkan kepada kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita, kita ini gak mampu, kita ini lemah, kita ini terbatas. Dan kita harus mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas itu untuk terus bersama-sama dengan kita.
Yang kedua, saudaraku, saya percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi, Tuhan ingin berkata begini, mari bukan fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, tapi mari fokus hati kita, telinga kita, mata rohani kita kepada apa yang menjadi maksud Tuhan. Ini saatnya gereja. Minggu yang lalu saya katakan, ini saatnya gereja kita harus dipulihkan, kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, menjadi gereja mula-mula yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan mau kita kembali, dan saya percaya situasi dan kondisi itu maksud Tuhan berbicara karena kasih-Nya kepada kita. Sama seperti Dia berbicara kepada murid-muridnya, dan secara khusus setelah perikop ini Yesus bertanya kepada Petrus, mulai ayat yang ke-15 Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu artinya situasi dan kondisi sebenarnya adalah cara Tuhan untuk berbicara karena kasih-Nya kepada kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan, Dia rindu setiap kita umat-Nya memfokuskan hati, telinga, dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau di saat-saat seperti ini, mari kita peka untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita untuk berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Ini kami Tuhan, kami mau buka hati kami. Mari berbicara secara pribadi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, supaya hidup kami kembali kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang ajaib, yang indah, itu digenapi dalam hidup kita. Percaya saudaraku, apapun situasi dan kondisinya, Allah senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Tapi yang terlebih penting, Tuhan mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Pujian mengatakan begini, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Katakan, Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan, itu doaku, itu doaku. Katakan, ubah hati, ubah hati seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengatakan, buluh yang terkulai tidak mungkin akan dipatahkan. Saya yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi murid-muridnya, sehingga Dia datang berbicara lewat situasi dan kondisi yang ada, untuk kembali memulihkan mereka, murid-muridnya yang sudah kembali kepada pekerjaan lama mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka. Secara khusus Tuhan ingin memulihkan Petrus yang pernah gagal, dan mengubah Petrus menjadi Petrus yang baru, Petrus yang berani, Petrus yang mau berkata, Tuhan, ini hidupku Tuhan, kami mau persembahkan buat Engkau. Petrus memakai jubahnya dan mendatang kepada Tuhan, dan dia tahu persis bahwa yang di depannya itu adalah Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Hari ini saya mengatakan, apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan hari-hari ini, percaya itu menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sedang menyatakan rencananya buat kita.
Dia mau berbicara secara pribadi, lepas pribadi buat kita. Mari ini kesempatan buat kita. Kita punya banyak waktu di rumah. Mari renungkan apa yang Tuhan sedang mau sampaikan buat kita. Minta kepekaan dari Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan memperbarui komitmen kita untuk berkata, Tuhan, mungkin dulu kami tidak mengasihi Engkau. Kami main-main dengan hidup kami, Tuhan. Kami main-main dalam pelayanan kami. Ini waktunya buat kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi bergairah buat Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Kau, Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Allah pakai segala sesuatu untuk Dia berbicara kepada kita, untuk Dia menyampaikan sesuatu yang baik buat kita. Dan ingat, Ayub pernah berkata begini, aku tahu tidak ada sesuatu pun rancangan Tuhan yang gagal. Apapun yang dialami oleh Ayub, Ayub tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Situasi dan kondisi itu menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau kita diubahkan. Sama seperti murid-muridnya, mereka harus mengalami kegagalan. Tapi percayalah, justru lewat kegagalan menyadarkan mereka bahwa mereka punya Yesus yang dahsyat. Punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang selalu memberikan kebebasan buat mereka, tapi juga Yesus yang selalu memperhatikan bahkan hal yang kecil, yang detail, lauk pauk kebutuhan mereka Tuhan perhatikan. Saya percaya juga hari ini Yesus yang kita sembah itu Yesus yang sama. Yesus yang peduli atas hidup kita. Yesus yang memperhatikan semua kebutuhan kita. Melewati pandemi ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata buat kita. Mari kita mau berkata, semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Haleluya. Lembut tenang, katakan semakin ku dekat. Benar Tuhan, ini kerinduan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sedang berbicara kepada kami bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau. Katakan lekat erat denganmu Tuhan. Lekat erat denganmu kekasih. Sinar sobatmu sumber segalanya. Hanya bagiku kau ingin jauh. Katakan lekat erat denganmu Tuhan. Erat denganmu kekasih. Sobatku sumber segalanya. Yang bagiku tak ingin. Oh Yesus, jemaat Tuhan, apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita berkata, mungkin iblis atau dunia mereka-rekakan yang tidak baik buat kita, sehingga kita harus melewati masa di mana kita masuk di masa yang sangat sulit, pandemi COVID-19. Tapi mari berkata, di balik dunia iblis mereka-rekakan yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik buat kita. Dia mau berbicara, Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita dan berkata, hanya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita buka hati kita,
Dia sedang mengetuk pintu hati kita dan berkata, siapapun yang membuka hati, dia akan masuk, dia akan tinggal bersama dengan kita. Haleluya. Dan Tuhan akan memperdulikan kita, memperhatikan kita. Amin. Bahkan dia akan memulihkan kita. Dia akan kembali memanggil kita untuk melihat rancangan Tuhan yang dahsyat digenapi atas hidup kita. Haleluya. Jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kita ada dalam pemantauan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Dia Allah yang mengerti hidup kita. Satu hal yang Tuhan mau, mari kita punya kerinduan berkata, Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Yes, amin. Kami tidak mau berpaling dari Engkau. Ya, Kami tidak mau meninggalkan Engkau, Tuhan. ya. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tidak ada yang lain. Kami lemah, kami terbatas. Ini waktunya kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang ajaib. Yes, Mari kita mau angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Semakin ku tiada yang katakan semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus. Kenangkan daku, katakan lekat erat, lekat erat denganku, kekasih dan haleluya. Kau segalanya, segalanya. Tak ingin kami jauh, Tuhan. Katakan lekat erat denganmu, Bapa. Kekasih, sumber segalanya. Tak ingin jauh darimu, Tuhan. Mari sekali lagi berkata, tak ingin kami jauh darimu, Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Namanya syukuran namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, baik masalah pribadi, masalah keluarga, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah berkata bahwa Tuhan merancangkan yang tidak baik. Tapi percayalah, itu cara Tuhan sedang mengasihi kita, memulihkan kita, menegur kita, memperbarui hidup kita, untuk kita kembali kepadanya, untuk kita kembali mengandalkan Tuhan, untuk kita kembali berharap hanya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu.
Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-muridnya harus diizinkan mengalami kegagalan. Menyadarkan buat mereka. Mereka harus mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, mari bangun komitmenmu yang baru. Mari fokuskan hati kita, mata hati kita, telinga rohani kita, untuk kita minta kepekaan dari Tuhan. Di masa-masa yang sulit hari-hari ini, rindukan kepekaan. Apa yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi, lepas pribadi buat kita, untuk menegur kita, untuk menyatakan kehendak dan rencananya buat kita. Dan selalu rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Dan ingat, Dia tidak pernah membiarkan kita. Kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya, dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan gentar. Tuhan memegang hidup kita. Tuhan memegang masa hidup kita, dan masa depan kita indah di tangan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami menghadapi situasi yang sulit. Kami tahu itu bukan karena Engkau merancangkan yang tidak baik buat kami, tapi kami tahu Tuhan sedang mau menyatakan kehendak dan rencananya buat kami. Amin. Di balik semua masalah pergumulan, kami tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Haleluya. Engkau Allah yang senantiasa peduli buat kami. Amin. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Bahkan Engkau selalu hadir buat kami. Amin. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mematahkan bulu yang terkulai, tidak akan dipatahkan. Yes. Kami tahu ketika Engkau sudah memilih kami, Engkau terus akan menjagai kami, memperbaharui kami, Haleluya. sehingga hidup kami kembali kepada rancangan-Mu. Kami menjadi gereja yang kembali pada kehendak dan rancangan-Mu. Amin. Ini waktunya gereja dipulihkan. Yes. Ini waktunya kami dipulihkan Haleluya. lewat situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan pujian Allah mengerti, Allah peduli, dan kita akan berdoa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Amin. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah. Mari katakan segala di Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan. Takkan pernah Mari kita berdoa. Kami terima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang mengerti kami. Ini waktunya Tuhan sedang memperbaharui kami, gereja-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kami sedang dipulihkan. Untuk kembali kami peka, mengerti apa yang ini maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan. Engkau berbicara kepada kami lewat situasi kondisi yang ada, dan kami diberkati, kami dikuatkan, bahwa kami tahu di dalam Engkau kami punya janji yang dan amin. Kami mau berkata seperti Ayub berkata, aku tahu tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Ya.
Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kami terima itu dan kami yakini Tuhan. Kami terima berkat. Tanamkan firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami tidak mengeluh, kami tidak takut, kami tidak khawatir, tapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan datang membawa persembahan kita ke tempat kita masing-masing. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita, dengan tulus, dan percaya bahwa Tuhan memberkati semua apa yang menjadi persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan membawa seluruh persembahan kami. Kami mau belajar memberi dari apa yang Tuhan percayakan buat kami. Biarkan kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan kerelaan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap taburan kami, karena kami tahu kami menabur di tanah yang baik dan akan tumbuh dan berbuah-buah, dan kami akan menuai dengan sukacita. Berkati gereja Tuhan, berkati Tuhan, biar semua persembahan ini dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kami terima berkat, kami mau memberkati, dan kami percaya ketika kami memberkati Engkau, kami percaya juga kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan kita. Mari kita akan naikkan satu pujian mengakhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita jangan bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam. Katakan anugerah-Mu besar di setiap langkahku. Katakan ku bersyukur, sebab kasih setiamu di dalam. Anugerah-Mu besar di setiap langkahku. Katakan ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Katakan silai kami memuji Kau Tuhan. Ku memuji. Biarlah pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang kami lakukan lewat live streaming di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya dimanapun kami berada, kami sudah menerima firman-Mu, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli atas hidup kami. Situasi, kondisi yang ada, kami tahu itu dalam kedaulatan-Mu Tuhan, dalam izin-Mu Tuhan untuk mengasihi, memulihkan kami, menyatakan kuasa-Mu, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memenuhi, peduli atas setiap kami Tuhan. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada,
Kami ucapkan berkat setiap jemaat Tuhan. Kau lawat mereka. Yang lemah Tuhan sembuhkan, kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di tengah-tengah mereka menghadapi masalah, kami tahu di situ Tuhan kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa juga buat situasi bangsa kami, situasi yang tidak tentu ini Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk datang dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan terus berkat-Mu bagi bangsa ini. Biarkan pemulihan terjadi, shalom itu terjadi bagi bangsa kami. Damai dan sejahtera tetap Tuhan curahkan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi, ada mujizat demi mujizat terjadi. Belas kasihan-Mu dicurahkan, sehingga ada banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau dan mengalami belas kasihan Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling bawah, sampai RT sekalipun. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga boleh memimpin, mengelola bangsa ini dengan sungguh-sungguh demi kebaikan masyarakat, untuk menuju masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sungguh diberkati dalam kerukunan, dalam bingkai Pancasila dan NKRI Tuhan, Undang-Undang Dasar itu. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Di tengah-tengah situasi yang kondisi, kami tahu Tuhan akan berperkara bagi bangsa ini, akan memelihara bangsa ini, sehingga bangsa ini akan lewati badai ini dan menikmati kemenangan. Terima kasih. Setiap kota, setiap pulau, setiap daerah di mana bangsa ini ada, kami tahu akan dijaga oleh Tuhan, akan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, para relawan, TNI, Polri. Kami ucapkan berkat buat mereka dalam nama Yesus. Tetap kasih perlindungan-Mu nyata dan berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari kita mau naik tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Lumbung-lumbungmu, adonanmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, anak-anakmu, sekolah kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus